محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة على أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على من هنا الجميع. ثم الفاتحة على من هنا الجميع. ثم الفاتحة على من هنا الجميع. وما عزمنا وما كسرنا وما تلبنا وما دعونا وما رجعونا وما علنا وما سرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم فتحنا به جميع الحاضرين والحاضرات بهدرة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم فتحنا به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم فتحنا به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا فنائها. الفاتحة على النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, malam Senin keempat tepatnya tanggal 23 Desember 2018 kata orang bertepatan dengan 15 Rabiul Tsani 1440 Hijriah. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asya ya Rasulullah. سلام عليك يا ربي أشاني والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا ربي أشاني والدرج. اللهم صل وسلم وعلى war tolong ambilin itu apa impepsa war di rumah. Mawar mintain impepsa di rumah sama Umi. Ini belajar cepet nih. Karena mau tahlil seorang jamaah kita yang dikenal Wading itu yang suka jual peci putih, jual minyak wangi, jual baju koko di situ tuh. Meninggal tadi. Jam 5 meninggalnya. Jam 4 ya. Yang ini bingung dia meninggal satu kaset-kaset anak puluhan ribu sama dia. Lagi diperbaiki tuh kayak gitu. Pita es supaya nggak demek gitu. Kedua, aneh kalau beli peci sama dia tuh, iya ukuran aneh peci aneh, kepala aneh kecil kagak, gede kagak. Iya, dipakai ukuran 6 kegedean, ukuran 5 kagak kecilan. Kalau ini kan peci yang mana aja pantas ya. Ya muka asbak namanya. Aneh enggak, muka aneh muka apa ya, muka selong-selong peluru tau ente. Jadi mesti ngepas banget gitu. Berubah peci, berubah tampilan. Wallahu a'lam bishawab. War minta ini bebsa war.
Nggak berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Hifni. Ay, at-tafakkur fi masnu'atillah wa fi sakaratil maut wa azabil qabr wa ahwalil qiyamah khairun min kathiril ibadah lima yatarattab ala dhalikal fikir minal khair. Wa qala Khalil Ar-Rashidi wala yahsulu at-tafakkur illa bimudawamati dzikril lisan ma'a huduril qalbi hatta yatamakkan az-zikru fi qalbi wa usulu hadzal qadar mutawaqqif ala ma'rifatih idh mata lam ya'rifhu kaifa yatamakkan zikruhu biqalbih wa lisanih wal ma'rifah kama qala Ibrahim apa Ar-Roki nggak tahu deh, bukan Roki Gerung ya. Huwa isbatul haq ala ma huwa alaih kharijan an kulli mahhumin. Dulu baca sawat dulu. Kan mau minum obat dulu. Mana mawar yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu ham min hammana ya hunubi minka ya azim.
باطي غني مجيد عادل إله واحد بر رؤوف بالعبيد الله يا أجل الرحمن يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشياء يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشياء والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشياء والدرج اللهم وبارك عليه وعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu khabar tingkatan yang di bawah al-hadis Muhammad berkata Khalil Ar-Rasyidi tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Merenung dalam sesuatu yang kaitannya kepada penciptaan Allah Ta'ala lebih utama, lebih baik sisi Allah Ta'ala dalam sisi ganjaran pahalanya ketimbang orang ibadah selama 60 tahun. Kalau orang ibadah kan dia nggak banyak menggunakan akal. Orang ibadah nggak banyak menggunakan pikiran. Tapi ketika seseorang itu menggunakan akal dan pikirannya tentang penciptaan Allah Ta'ala, nggak mungkin sesuatu itu jadi dengan sendirinya. Lalu kejadian demi kejadian yang ada dalam penciptaan Allah Ta'ala itu beraneka dengan sangat-sangat akal nggak bisa terima. Pasti ada zat yang menciptakan sesuatu yang kau kagumi tadi. Contoh, gunung keluar api dari dalam laut. Kan laut dalamnya air, bukan telur asin. Kok bisa keluar api? Itu akal nggak terima. Nah, merenung tentang penciptaan Allah Ta'ala yang demikian beraneka, blang dari nggak bisa kehitung, kan begitu tuh. Itu dinilai dari sisi pahala di sisi Allah Ta'ala melebihi dari sekadar orang itu ibadah tanpa akal dia kepada Allah Ta'ala dalam sisi perbuatan ibadahnya kalah dia dengan orang tadi. Sementara dia ibadah sudah 60 tahun. Tuh dari sisi pahalanya dia. Apalagi ibadah tersebab merenung. Lebih dahsyat. Renungan tadi menjadikan orang mengenal dirinya. Oh, ada sang pencipta di balik semua yang dilihatnya. Jangan itu. Oh iya. Ente pernah nggak lihat burung gede banget? Burung gede gitu. Tapi suaranya jelek. Pernah nggak lihat burung kecil suaranya merdu? Allah, itu burung subhanallah. Yang tadi gede cuma sayapnya doang, patoknya. Suaranya ke orang ngegeredeng. Tapi ada burung kecil nilainya puluhan juta. Dia bisa punya suara Allahu Akbar. Oh. Ente pernah nggak lihat goa-goa di televisi? Kalau lewat goa asli nggak pernah. Doku dari mana? Allahu Akbar. Ente pernah nggak lihat pemandangan indah ya di televisi? Kalau lihat yang bener kan jarang. Mahal ongkosnya, beb. Jadi Allahu Akbar, Allah. Udah begitu aja. Nah, merenung tentang hal penciptaan Allah Ta'ala itu melebihi ganjaran pahalanya ketimbang orang itu ibadah selama 60 tahun. Dah, begitu. Nah, ntar diterangin nih gimana caranya tuh. Berkata Syekh Al-Hibni, ayat at-tafakkur fi masnu'atillah. Merenungkan dia tentang ciptaan Allah Ta'ala.
akal inti nggak terima. Tapi merenung itu menciptakan keyakinan, membentuk keyakinan kepada Allah Ta'ala. Akal nggak mampu. Kita mikirin diri sendiri susah. Mikirin tuh ciptaan Allah Ta'ala. Merenung tentang penciptaan sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan begitu. Allahu Akbar. Kayak kemarin yang dibilangin tuh. Iya. Kita kawin sama perempuan. Perempuan badannya kan rata waktu kita kawin. Nggak bentol-bentol. Pas kita kawin 3-6 bulan. Lu pada melendung. Iya. Lewat 9 bulan 10 hari atau 10 bulan. Ya Allahu Akbar. Keluar anak. Makanya mukanya kayak kakeknya. Gue enak banget. Nah anak lain mukanya kayak kakeknya. Gue enak amat anak kayak bayi begini. Dibisik baru aja dibisikin. Lu pulang sono. Oh enggak tuh. Ini Allahu Akbar ini. Itu mikir gitu gak habis pikir. Iya. Bini lagi bunting ente dengerin. Perut bini ente. Tuh itu anak nendang. Dang. Betonan. Dikatain kita ambil calon yang bakal lahir. Muka beton. Nendang itu. Subhanallah itu anaknya ya. Lalu sekarang ada apa? USG itu ya. Tuh anak lagi begitu. Allahu Akbar. Dari air mani ente. Bisa begitu. Bisa dimengerti? Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluknya. Dan dia yang menceritakan penciptaannya. Cari di alam dunia. Manusia. Siapapun dia. Tuhan manapun tak akan pernah mampu. Menceritakan penciptaan sesuatu. Di alam dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak akan pernah ada makhluk. Yang mampu. Menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang dia ciptakannya. Kecuali hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Emang zat yang maha mencipta. Paham itu bahasa ini? Orang kan pintar-pintar. Coba bikin biji salak. Ada yang bisa gak? Bikin salak bisa gak? Luarnya duri. Dalamnya Allah. Kayak ada plastik putih. Dimakannya enak lagi. Yang kulit putih itu. Dimakan enak. Emang rakus. Allah. Bingung tuh. Kita bingung. Nah. Berawal dari tafakur seperti itu, merenung seperti itu, tuh nilai ibadah orang tadi dengan akal yang berjalan. Lihat, bukan mikirin Allah Ta'ala, mikirin ciptaan Allah Ta'ala. Emang Allah Ta'ala suruh, lihat. Ibadahnya melebihi dari sekedar 60 tahun orang biasa yang ibadah tanpa akal. Kayak kita ngaji gue gak ada akalnya, sama juga hukumnya bangke. Kan kadang-kadang banyak orang bangke-bangke berjalan sekarang. Di Indonesia banyak bangkai-bangkai berjalan. Wah kan yang ngomong udah puluhan tahun yang lalu ente. Gue ente terkenal anak. Puluhan tahun yang lalu yang ngomong kesian ya Bismillahirrahmanirrahim. Berbangga dengan rekayasa kejahatan. Berbangga dengan rekayasa kejahatan. Bagaimana Anda? Ente membanggakan diri secara sembunyi dengan rekayasa kejahatan yang akan Anda ciptakan di kemudian hari. Dengan segala kekuatan yang Anda miliki. Ini nggak sadar ya, di luar akal manusia. Orang lagi pesta-pesta, tiba-tiba 5 meter menerjang, menghempas mereka pada mati. Tuh yang di Banten, Anyar. Tuh Anyar tempat Anda main tuh. Iya. Anda nyebrang, udah kayak perahu. Dihempas sama ombak. Anda teriak, Allah Akbar. Tuh ombak nggak kena habis. Tambah kencang. Ya Allah, udah deh mundur. Anda ngeri lihat ombak. Mundur tuh. Emang murid Anda kan banyak di Anyar. Itu kalau yang main daerah Tangerang, Selatan, Banten, ke sono murid Anda banyak dari dulu. Itu bisa murid langsung, bisa yang pernah pesantren di sini atau belajar di sini. Anda baru lihat tadi itu rekamannya. Orang lagi asik-asik ente. Iya, Seventeen. Band 17. Seven Glass. Direkam, blus, habis itu rekaman. Dimakan semua air 5 meter tingginya. Bisa dimatiin deh. Kalau orang berakal, dia ingat waktu peristiwa tsunami besar-besaran di dunia pada 2004 Aceh. Di saat-saat orang bersukaria dalam kemaksiatannya. Na'udzubillah. Di saat na'udzubillah. Anda nggak selalu berpikir ya.
peristiwa demi peristiwa yang makhluk di alam dunia nggak mampu ya mendeteksi kapan terjadi dan gimana akan terjadi, nggak pernah, tapi terjadi, nggak jadi buah pemikiran yang baik. Dan berulang di negara kita terjadi hal-hal yang di luar akal manusia. Habis ini, itu, ini, Lombok, lain Sulawesi lah, lain dangdang. Masih juga Anda berbuat di pantai. Sekarang giliran pantai. Nanti giliran kota. Sekarang giliran pantai jadi peringatan. Jadi mati. Orang-orang yang Allah pelihara berbuat dengan ilmu amal sebatas ihsan atau keikhlasan dia dalam perbuatan, mereka selalu mewaspadai diri. Ya, takut-takut kalau ada apa-apa terjadi tiba-tiba. Gimana Anda yang merekayasa kejahatan untuk 15 tahun ke depan, Anda akan memegang tampuk kekuasaan dalam kekejaman. Makanya ente muda-muda, Allah pelihara masih banyak ente. Dari dulu nih bilang ente biar syukur kepada Allah Ta'ala yang bina ente ana. Ente biar syukur kepada Allah Ta'ala yang bina ente ana. Bukan ngajar, yang bina ente ana. Bukan makhluk asal. Tapi apa boleh buat? Semakin ke sana semakin nggak pernah disadari. Semakin ke sana semakin nggak pernah dipahami apa yang Anda utarakan dalam bahasa. Terjadilah apa yang terjadi. Masih juga nggak menyadari ada apa di balik bahasa anak. Belum nanggok nih. Tuh dikata nanggok hilang akalnya deh. Kalau saja ente Allah Ta'ala pelihara begitu tanggap dengan huruf demi huruf yang Allah Ta'ala izinkan keluar dari lisan anak, ente punya kekuatan Allahu Akbar. Kalau saja ente menyadari menggunakan akal hati pikiran dengan rasa hati kepekaan yang Allah telah berikan dengan berkah ente belajar agama, pengen bisa ibadahi Allah bukan buat orang lain, buat saya. Toh akhirnya aku akan kembali kepada engkau, apa dan bagaimanapun aku tetap kembali kepada engkau. Ya Allah, kepengen bisa sembahyang dasar ilmu, kepengen bisa wudhu dasar ilmu, kepengen baik kepada sesama. Kalau saja makhluk itu menyadari huruf demi huruf, apalagi rangkaian kalimat sempurna yang Anda sampaikan di berbagai keadaan dalam majlis-majlis maupun dalam acara keagamaan lainnya, itu makhluk yang Allahu Akbar ente bisa melihat sesuatu yang berjalan dalam kejahatan di malam gelap gulita. Bayang deh bahasa anak. Tapi nggak ada yang bisa menyadari. Dia beritahu, tetap berulang dan berpuluh tahun diberitahukan. Tetap silih berganti manusianya. Yang lepas-lepas mampus, na'udzubillah. Yang bertahan-bertahan. Sebagaimana kehendak ilahi bakal jadi mati husnul khotimah. Coba tolong inti manfaatin bahasa anak, dengerin. Baru inti kenal rumah tangga ente, kenal lingkungan ente, kenal RT ente, kenal RW ente, kenal sekelurahan ente. Yang kejahatan sedang berjalan, na'udzubillah. Kejahatan yang mengerikan sedang berjalan. Na'udzubillah. Aku yang berkata dan bertanggung jawab, dan aku mampu menunjuk jalan kerjanya. Anak kalau belum nanggok, lihat ente bebayang. Nanggok lo dah. Duh. Kita janji nih, kalau Abdul kawin, kita bikin maulid 7 hari 7 malam. Iya, kita bikin panggil band Sereng Boy. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. يا برق الشام انجل الظلام بلغ سلامي إلى محمد نبي الشام له علامة حيث الغمام أحمد حيث الغمام تظل
نشأنا نزوره إلى قصوري نسعد بنوري نبي محمد نبي ومختار يشفع من النار نبي ومختار يشفع من النار يا بحث منزل قبة محمد يا بحث منزل قبة محمد حضرا قبابه بيضا ثيابه قارئ كتابه نبي محمد يا حادي الأجمال قم شد الريحان يا حادي الأجمال قم شد الريحان القلب قد مال إلى محمد القلب قد مال إلى محمد إنجلي ظلامي أحمد حيث الغمام Seseorang nggak akan pernah tahu kejahatan. Siapapun dia nggak pernah tahu itu suatu kejahatan sebelum dia menjalani apa yang dimaksud dalam kebaikan. Tahu dulu, pelajari dulu, jalani dulu baik itu apa menurut agama. Berawal baik dari ilmu berwudu. Tuh, berawal baik dari ilmu berwudu, jalanin. Sampai bisa baca-bacaan sholat, gerakan sholat, hukum-hukum sholat. Yang ringan-ringan dulu sama ente, itu dulu. Benahi ente punya hidup dari situ. Kalau ente mau jadi orang baik dan mengenali kejahatan yang berjalan. Meskipun di tengah malam hari, nampak cara kerja manusia jahat yang akan membinasakan kalian. Itu dulu jalani. Bukan menjalani kebaikan untuk mencari tahu kejahatan. Bukan. Bukan menjalani kebaikan untuk mencari tahu kejahatan. Bukan. Karena setiap ada kebaikan, itu nampak kejahatan yang menyertai Anda dalam perbuatan baik. Kalau ente mau sembahyang, kan begitu. Ada pikiran-pikiran atau mau sembahyang, waktu mau takbiratul ihram, datang pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi ente. Itu namanya ketidakbaikan. Kalau ente mau sembahyang nih, ada pikiran-pikiran yang menyerang ente. Yang datang tiba-tiba, yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya, datang pada saat ente mau sembahyang. Bahkan dalam sholat pun itu datang.
Kenapa sih mesti seperti itu? Karena ente sedang melaksanakan kebaikan sebagai perintah agama. Dari situ ente tahu bahwa di luar konsentrasi kepada urusan peribadatan kepada Allah Ta'ala, itu namanya sebuah gangguan dalam bentuk kejahatan sehingga ente nggak berkonsentrasi dalam ibadah. Pahamin tuh bahasa ilmu ente. Sampai kapan ente mengetahui lingkungan kejahatan yang sedang dihadapi oleh manusia? Kalau saja ente bisa merasakan apa yang anda rasakan, ente orang-orang gila. Akibatnya mengangkat senjata. Kalau ente bisa merasakan dan melihat apa yang berjalan, ente gila dengan kekuatan senjata yang ente berbuat. Meskipun pada akhirnya ente tewas. Sampai kapan ente dapat ilmunya Allahu Akbar sebelum ente berbenah diri dalam ilmu berwudu? Sampai kapan ini dapati ganjaran pahala? Kalau yang wajib sebagai hal yang mendasar sebagai kewajiban, Anda abaikan. Paham maksudnya? Siapa yang mau gaji ente nggak terdaftar di sebuah tempat? Bisa ada mati? Siapa yang mau bayar ente dengan bebersih apapun? Padahal ente nggak ada perintah dari orang-orang untuk bebersih. Siapa yang mau bayar ente lap-lapin kaca, bersih-bersihin jalan? Sementara nggak ada yang perintah ente untuk itu. Jadi siapa yang mau buang-buang sampah nggak ada yang perintah. Lalu ente kerjakan itu perbuatan mengangkat sampah sama orang, tapi orang itu nggak menyuruh ente. Kalaupun ente minta bayaran dia tolak. Siapa yang suruh Anda? Saya keberatan Anda minta sekian-sekian. Tuh, itu satu orang, kalau 100 orang yang menolak, berapa penderitaan kamu? Ada aja begitu. Jadi melaksanakan hal-hal yang baik dalam pandangan agama dengan demikian ente Allah telah berikan tuh sentuhan ketidakbaikan yang berjalan. Baik langsung maupun tidak langsung. Setelah apa? Setelah kebaikan dijalani. Dari situ ente kenal manusia. Alhamdulillah. Jadi mempelajari hal-hal yang baik sebagai kewajiban bukan untuk mencari kejahatan atau kesalahan orang lain. Tapi setiap kebaikan yang ente jalani sebagai suatu pelaksanaan yang wajib dari diri kepada dari ente dari Allah Ta'ala, itulah kejahatan yang berjalan yang seimbang dengan perbuatan. Dasar setan kau udah ngeganggu. Luar biasa, belis kau udah mulai katak-ketik hati pikiran manusia. Luar biasa. Kenapa ente bisa tahu seperti itu? Sebab ente nggak berbuat itu. Ente sedang menjalani roda kebaikan dalam perintah agama. Ketika perintah dilaksanakan, saat itu iblis menggoda tak menghendaki ente berjalan dalam hal yang baik. Bisa dimengerti ente deh. Kalau itu ente bisa pahami, keseharian ente nampak tuh lawan-lawan ente. 1001 macam cara digunakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia lihat foto-foto orang yang dibantai di Cina. Lihat. Lihat penyiksaan anak-anak kecil di Cina. Lihat. Ente nggak merasa bahwa itu akan terjadi di negara kalian. Berpuluh tahun sudah kau beritahukan. Dan sudah banyak terjadi. Tapi tetap nggak jadi buah pemikiran. Kenapa? Yang bimbing kamu makhluk-makhluk sial dangkalan. Alhamdulillah tuh. Itu rekaman sebar luaskan itu. Itu. Tahu mana sial dangkalan? Orang kalau dikatakan sial dangkalan nggak memberikan kemanfaatan apapun pada dirinya. Ilmunya, bahasanya, doanya, tampilannya, gayanya, hubungannya, sentuhannya tidak bermanfaat sama sekali. Itu namanya sial dangkalan. Akbar. Nek engkong baru kelihatan lagi, ya Allah. Tampangnya lagi ngarang lagu Zumba nih. Kemana aja kong jarang kelihatan? Hujan. Oh di sini nggak hujan. Sampai kawin lagi? Nggak. Aki-aki bininya 3 luar biasa. Masih 3, masih 2. Masih 2. Yang 2 udah lewat deh. Udah meninggal itu. Nggak mau nambah lagi kok nggak? Kok ada yang mau lagi mau nggak kong? Kok ada yang mau lagi kong mau? Enggak, udah cukup ya? Oh, udah loyo. Jorok loh. Ada aja walhasil. Lihat engkong dengan usia tuanya, udah sepuh. Tanya engkong apa yang engkong nikmati dalam keseharian dengan usia yang bertambah. Tanya.
Tuh, ciptaan Allah Ta'ala dari lemah kemudian kuat, kemudian dikembalikan kepada lemah. Oh, tuh Raden. Lihat ente punya diri keseharian. Iya, ya Rasulullah. Iya. Tuh, diajarin tuh. Oh iya. Renungkan dulu ciptaan Allah Ta'ala. Lalu renungkan kembali sakaratul maut. Bisa yang ngerti? Sakaratul maut, sakarat. Wah, Anda banyak dapat ilmu waktu orang tua Anda, terutama Umi, ibu Anda. Ya, dapat sampai Allah Ta'ala gerakan. Anda mau bikin tuh syair-syair tentang sakaratul maut. Nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Wih. Bukan sakaratnya yang susah yang dapat ilmu sama Anda. Yang Allah Ta'ala bukakan tuh, sebegitulah manusia pada akhir kehidupannya. Dia menghimpun segala yang dia kandungi, yang dia cintai, yang dia senangi. Dengan segala keringat yang dia keluarkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada akhirnya semua ditinggalkan. Kapan? Ketika dia ada dalam sakaratul maut. Anda lihat pajangan rumah. Yang dibeli dulu, yang kalau Anda pegang diomelin. Jangan megang-megang kaca, terpecah deh gelas. Diomelin, dia sayang banget sama belian dia tuh. Ya, gelas-gelas zaman dulu gitu. Allah, cakap. Kita pegang kaca, jangan megang-megang itu, antar pecah deh gelas. Enggak, ntar Umi yang ngambilin. Jangan ngambil sendiri. Satu gelas pecah deh. Dia begitu sayang. Ya, pajangan-pajangan gelas zaman Belanda. Kini Allah perhatikan di depan mata Anda. Dia sudah tanpa daya. Borok-borok melihat benda yang disayanginya. Dia sedang menghadapi sebuah keadaan yang menentukan bagaimana dia mati husnul khotimah atau su'ul khotimah yang nggak ada yang tahu. Oh, Anda liatin. Udah Anda bangun, Anda bergerak. Bayang, ya Rob. Dang. Tidak bisa. Oh, Anda gila. Tidak. Jangan meninggal dulu sebelum itu. Selamat akhirnya meninggal dulu tuh. Telan sembahyang blang. Pada hari yang ditentukan, yang hari yang Anda prak kakak hidup, kakak Anda ngasih tahu. Ya, ibu Anda nggak bisa meninggal nanti jam sekian. Baru dang. Ya, baru Anda nggak bingung lagi. Gitu. Gitu. Tuh dari penciptaan Allah Ta'ala kepada Abah, yakni ciptaan Allah Ta'ala baru berlanjut ya ke sakaratul maut. Gitu. Ini orang tabrakan, jatuh dari pesawat, kena bom meledak, tetap dapat sakarat ini. Sebatas mana sakaratnya? Sebatas Allah Ta'ala kehendaki sakaratnya. Kalau gitu lebih cepat matinya, lebih enak sakaratnya. Enggak begitu. Enggak kemudian orang kena jatuh dari bom, sakaratnya enak. Lalu orang yang lagi sakit sakaratnya enggak enak. Kagak ini. Sakarat itu bergantung amal soleh seseorang. Bahkan enggak apa, dan bahkan banyak dalam satu riwayat ya, orang-orang besar insya Allah Ta'ala sakaratnya lebih susah. Kenapa? Karena dia menikmati ya, amal-amal akhir dari perbuatan ya, dari Allah Ta'ala atas dirinya. Pernah seorang wali besar, ya Syekh, kau orang besar, kau orang mulia, kau orang yang Allahu Akbar. Kenapa kau demikian sulit sakaratmu? Apa jawabannya? Inilah akhir amal aku. Inilah akhir amal aku. Inilah akhir lembaran catatan amal aku. Sakarat dianggap sama dia, dipandang oleh dia sebagai akhir amal yang dia perbuat di alam dunia sebelum dia wafat. Tuh, diam tuh. Tuh murid ketika gurunya menjawab seperti itu, diam sudah. Inilah akhir catatan lembaran aku di alam dunia. Ketika sakarat yang Allah Akbar dimerasakan ya entah bagaimana. Muridnya bingung, kok orang soleh guruku demikian Allahu Akbar. Kok mengalami sakaratul maut kok susah amat. Ya Syekh, kenapa kau seperti itu? Pada engkau gitu. Inilah kesempatan terakhir buat aku ya memiliki amal catatan di lembaran aku. Paham tuh ya? Tuh, kalau kita, wah nggak bisa begitu.
Makanya selalu baca doa Allah mawil aina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya permudahlah ya bagi kami ini ketika datang sakaratul maut. Itu. Ya, nama sakaratul maut nggak bisa dicepetin, nggak bisa dibelakangin, main duluin. Ya Allah, cepetan matiin aja sampai mertua datang. Mertua dengan lagi jalan di telepon. Mbak cepet nih, mantu mau mati nih. Mertua ngudak buru-buru, orang utangnya masih banyak. Ya Allah cepetin matiin, ya Allah jangan sampai dulu mertua. Nggak mati juga, udah tanda tangan baru mati. Oh, jadi ciptaan Allah Ta'ala direnungkan, dipikirin. Sakaratul maut diresep-resepin. Ya. Rahmat. Wa azabil gabar. Ya. Dari ciptaan Allah Ta'ala direnungin. Sakaratul maut yang kedua. Baru sakarat, baru sisa alam kubur atau alam barzah. Mana tuh? Lalu setelah itu apa? Wa ahwalil qiyamah, huru-hara hari kiamat. Dari ciptaan Allah Ta'ala inti renungin. Gitu. Baru tentang sakaratul maut inti renungin. Sampai begitu manusia ya. Baru siksa alam barzah atau alam kubur yang mutlak dan pasti itu dialami. Baru selesai ahwalul qiyamah, kebangkitan pada hari kiamat, yakni sebelum sesuatunya terjadi, huru-hara hari kiamat juga wallahu a'lam bishawab. Mikirin. Kan gambarannya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Rasul yang kasih tahu ente. Enggak ada makhluk dari abad. Nabi Allah Adam enggak ngasih tahu gitu-gituan. Nabi Allah Adam enggak ngasih tahu ente huru-hara hari kiamat. Yang ngasih tahu hanya Rasulullah SAW. Tuh keistimewaan Nabi besar kita Muhammad SAW. Tuh keistimewaannya. Diberitahu hal urusan sesuatu sama Allah Ta'ala. Di mana memikirkan hal-hal semacam itu khairun, lebih baik min katsiril ibadah, dari orang yang kerjaannya ibadah. Sampai jidatnya cap Mitsubishi. Ibadah aja, mukanya bau urat. Ya bauran gitu kayak macan tuh kayak macan itu begitu jidatnya cap Mercy, kadang cap Mitsubishi, iya kadang-kadang kayak 3 asong, kayak 2 asong. Bilang ini si ahli gaplin orang nih. Kirim salam suruh tanding lawan gaplin, nggak bakal menang ente. Nggak bakal menang, ini punya kartu palsu. Kenapa mesti seperti itu dan pahalanya jauh lebih ketimbang ibadah 60 tahun ya? Lima yatarattab ala dzalikal fikri minal khair. Karena susunan yang teratur dari pertama ciptaan Allah Ta'ala pikirin dulu, renungin. Habis ciptaan Allah Ta'ala pikirin nih, tahap kedua sakaratul maut pikirin tuh. Habis sakaratul maut pikirin ada siksa kubur ente. Wow, ini buat ente doang yang punya Tuhan Allah Ta'ala. Ya, ilmu ini hanya buat seseorang yang punya Tuhan Allah Ta'ala, punya Rasulullah SAW dalam ajaran. Di mana wahyu ilahi dituangkan kepada Rasulullah SAW dibentuk nyata dalam perilaku Rasulullah SAW. Dari para sahabat. Dari sahabat turun ke tabi'in. Jadi perilaku keagamaan sampai sekarang yang kita alami. Kalau tidak bersandar kepada perbuatan mereka, ucapan mereka, tuntutan mereka, contoh-contoh yang mereka lakukan sampai kepada Rasulullah SAW. Siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia, tinggalkan. No way. Ya salam. Swear. Ngontrak sih swear. Tuh jadi dari mulai ciptaan Allah Ta'ala pikirin. Ya Allah, tuh burung gede suaranya begitu. Ada yang kecil, Allah, tuh burung cakep amat suaranya. Jangan ya. Itu cecurut, nyeruduk, nggak pandang orang lebih banyak, dia nyeruduk aja. Tapi kalau tikus gede nggak mau ente. Dia tahu bauan ente pantatnya. Dia cecurut demen yang bau-bau, jadi dia nyesep dipapain dia tuh. Kalau tikus nggak mau, asin orang. Jadi ciptaan Allah Ta'ala dipikirin, baru tentang apa sakaratul maut. Inti jangan lihat orang sakaratul maut, jangan deh.
Lemesin na'udzubillah. Udah gak ada enak-enaknya. Oh enggak deh. Ada beberapa kali lihat orang. Oh enggak deh. Sampai sakaratul maut Anda punya ibu dia nggak mau. Setelah meninggal baru. Nggak mau. Bapak ada pengalaman. Tuh. Setelah sakaratul maut ingat-ingat azabul gabar. Oh, udah. Baru ahwalul kiamah. Jadi begini. Kenapa musim itu? Nih, ulama-ulama kata Syekh Al-Hibni bilang, ya lima yatarattab alaihi, lima yatarattab ala dzalikal fikr minal khair. Susunan yang pertama ciptaan Allah Ta'ala renungkan. Kedua, azab sakaratul maut. Nih, 1, 2. Ketiga, azabku kubur atau siksa alam barzah. Keempat, huru-hara hari kiamat. Tuh, di mana 4 nomor 1, 2, 3, 4 ini itu sudah dalam makna uji coba, itu mengandung pemikiran yang menjadikan inti Allahu Akbar dalam sisi kebaikan inti dalam hidup, dalam kesadaran inti dalam beragama. Jadi mikirin ciptaan Allah Ta'ala. Ini puunan ya subhanallah, dari kecil Anda tahanan. Allahu Akbar. Numbuh rambutan. Ini rambutan dari mana ya? Tahu-tahu ya Allah, dari hijau keluar kemerahan-merahan, botak lagi tuh rambut. Manis ya Rab, asal dari mana ya Rab ya? Mikirin Allah, akal nggak terima. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nggak ada orang bisa bikin kayu ente, bikin kayu nggak bisa. Kayu pohon nggak bisa, aluminium bisa, yang lebih keras bisa dibikin. Tapi kok kayu nggak bisa? Wow. Tuh masnu'atullah tuh ciptaan-ciptaan Allah sampai begitu. Pikirin tuh. Sampai sejauh yang ente bisa pikirkan. Dan mustahil ente mampu berpikir sejauh itu. Hal tadi saya hubungkan dengan sakaratul maut. Yang nomor 2-nya. Udah sakaratul maut begitu manusia. Dengan segala kekuatannya mati. Iya, pada balik. Mana dia tuh para pahlawan yang dibangga-banggakan, yang diagung-agungkan. Mana dia tuh raja-raja dan yang luar biasa kekuatannya dengan kemewahan yang dialaminya. Mana dia? Udah gak ada. Udah 2 bagian, baru pikirin azabul gabar. Ada siksa Allah Ta'ala di alam kubur yang disebut alam barzah. Pasti akan mengalami. Siapa? Ya orang-orang tertentu yang mengalami. Insya Allah kita enggak. Ini digebukin, ini polisi. Ini nggak dapat sisa kubur terpelihara. Anak majlis taklim. Ya, oh JM beda. Cuman digebukin ini polisi. Udah azab kubur. Huru-hara hari kiamat. Hanya makhluk-makhluk laknat saja yang mengalami hari kiamat. Ini nggak ngalamin. Hal itu udah tersusun rapi oleh ulama-ulama tuh. Itu nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ibarat uji coba, udah diuji coba nih. Berpikir 1, 2, 3, 4. Itu khairun katsir buat ente. Kebaikan yang sangat baik buat kamu. Bisa dimulai. Itu menambah nilai iman seseorang dari gitu-gituan. Waduh. Wah, luar biasa. Kita nggak sanggup mikir-mikir gitu. Tapi udah bisa kita renungkan. Selesai. Wa qala Khalil Ar-Rasyid, berkata Syekh Khalil Ar-Rasyid rahimah, wala yasru tafakkur. Nah, bentuk atau wujud dari merenung hal urusan tadi, merenung tentang penciptaan sesuatu, merenung tentang sakaratul maut, merenung tentang azab kubur atau sisa alam barzah, merenung tentang huru-hara hari kiamat, nggak bisa dihasilkan, nggak bisa diperoleh, nggak bisa digapai oleh siapapun, illa bibuda wa mati dzikril lisan ma huduril galab, kecuali ada kesinambungan, ada bentuk terus-menerus seseorang ya dengan bentuk ingatan dia dan bentuk ucapan kepada Allah Ta'ala, apakah bacaan apaan saja yang disertai huduril galab, hati juga berperan, ibarat orang mengucap Allah atau astagfirullah. Ucapannya berjalan, wujud rasa berbuat salah kepada Allah Ta'ala sehingga ente minta ampun dari dosa ente lakukan, di hati berperan. Kita kan kebanyakan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Najis. Nah, ada lagi yang baru nih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Angklung.
Masing-masing mau balik buat gaya sendiri di televisi. Yang satu begitu ya. Dulu-dulu nyuntuh Maulana. Nyama. Nyabo yuk. Yang lain ngikut. Biar ketika kehinaan dijadikan contoh, ikut. Jadi mana ini? Baca-bacaan model ikut. Oh, najis na'udzubillah. Pembentuk suatu semacam apa simbol-simbol. Allah nggak ngerti deh. Mau bikin ciri-ciri khas najis. Inti manusia hina membuat ciri khas kepada manusia lain. Najis na'udzubillah. Ciri khas, bisa ciri khas. Itu ciptaan manusia, ciri khas. Inti menciptakan ciri dari suatu perilaku inti dalam ibadah. Inti orang kurang akal. Enggak. Orang bilang ciri khas Habib Alwi ketawa. Itu bukan ciri khas. Masa ciri khas tertawa? Ciri khas Habib Alwi minta. Ah benar tuh. Itu ciri khas. Sebab mana yang buat. Ini bikin ciri khas. Ini. Habis itu. Ya, kalau itu ketahuan. Ya maaf. Hidup dia. Dengan ciri khas yang dibuatnya. Kenapa? Karena sesuatu yang hina, ya ada kalanya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Untuk orang bisa melihat kehinaan. Tapi bukan kamu yang berakal mencontoh hal-hal yang hina. Karena ente hina, mencontoh yang hina, berbaliknya hina. Nggak berjalannya hina ciri khas yang ente ciptakan dalam ceramah-ceramah. Paham tuh, baca-baca. Tolong ente minta maaf dari Allah. Ente yang bina ente anak ya, bukan makhluk hina, ente bukan makhluk asal. Tuh, udah. Laika ya Rasul salam alaika. Yang disuruh ngaji malim. Sesuatu yang indah dan bahagia. Walasin ya Rahman Rahman jadi dosa antar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dosa deh. Ente 100 kali maulid mustahil dapat hidayah taufik. Hadiri 100 kali maulid ya. Yang tidak di Jakarta hadirin dah. Mau di Monas, mau di Istiqlal, di manapun tempat. Hadir Habib Keramat mustahil yang dapat hidayah taufik. Bukan itu hidayah taufik ente. Hidayah taufik banyak jalan. Bisa satu di antara rahmat Allah Ta'ala dalam makna hidayah taufik. Yang bicara tuh orang-orang yang nur ilahi ada pada jasadnya. Bahasanya mencerminkan mutiara hikmah. Artinya bahasanya mencerminkan ketulusan dari yang disampaikan. Karena dia bicara dari hati ke hati kepada saudaranya seagama. Dengan segala permohonan dan segala kehuduan dia kepada Allah Ta'ala dalam pembuatan. Dalam pengeluaran bahasanya. Jadi yang dia ucapkan hati dia sama Allah Ta'ala ya kepada manusia. Jadi yang dihadapi itu hati orang. Mata atau sorot wajah orang itu terekam. Hati dia masuk tuh ke sanubari ente. Bahasa dia sama Allah Ta'ala hanya wujudnya kepada manusia. Dia ngomong Allah Ta'ala begitu. Wujudnya dia bicara kepada anda. Kalau yang ceramah-ceramah keagamaan wujudnya makhluk-makhluk Allahu Akbar. Dari 100 dapat 2 orang. Tuh. Paham ini? Orang tawaf di Ka'bah. Bang anda pernah saksiin ya di televisi. Tawaf. Yang doa-doa, yang sholat-sholat. Itu cahaya yang keluar dari Ka'bah berbagai sisi. Ya, nggak mengenai orang yang sebanyak itu yang tua. Hanya mengenai orang tertentu. Ketak. Cahaya yang keluar dari Ka'bah Baitullahil Haram. Keluar tuh sen kemari. Sen ke sana. Sehingga kameramen sendiri merasa bingung. Nek ke sana kosong. Kemari cahaya suaranya. Diputar lagi teh. Wih, itu tembok ada cahayanya. Tuh, bisa dimengerti. Enggak setiap orang berputar dalam tawaf itu, ya apa yang dia baca Allah Ta'ala berkenan. Sangka baik tetap. Ini karunia Allah Ta'ala hanya kepada orang-orang itu yang Masya Allah tuh, yang doanya entah bagaimana. Mungkin duit sambangan kali dipakai. Jadi malaikat nunjukin ini orang ini. Anda lihat di TV, Anda unjukin mawar, Anda panggil mawar, cepet. Tuh, dari Ka'bah Baitullah ente keluar sinar Allahu Akbar. Dahsyat itu.
Itu. Jadi nggak hasil, nggak terjadi berpikir tentang masnu'atullah, ciptaan Allah Ta'ala, berpikir tentang sakaratul maut, berpikir tentang siksa alam barzah, berpikir tentang huru hara kiamat itu nggak dapat sama siapapun dia, kecuali adanya kesinambungan doa atau bacaan ente yang ente ucapkan, ya lisan berucap, hati pun berkata. Yang gampang deh, astagfirullah. Dia istighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas apapun yang dilakukannya itu sebagai suatu pelanggaran. Jadi dia mengucap astagfirullah. Misalkan contoh gitu. Hati dia juga sama mengucapkan sebagaimana lafaz yang diucapkan. Tuh. Nah, orang dapati karunia seperti itu yang nilainya 60 tahun ibadah. Kalau udah mulut ame hatinya itu menyatu dalam ucapan. Kok kita kan kagak. Takbir. Baru ngerokok. Akbar. Allah ya Rabb kesian. Semua dengan lambang ulama. Semua dengan bahasa agama. Seram akhir zaman. Kesian. Rahmatullahi. Tuh, ya nggak hasil tuh biasanya. Illa bimawadidzik lisan ya, melainkan dengan kesinambungan seseorang dalam mengucapkan lisannya itu ma'huduril galab. Dengan hati ya hadir, yakni antara ucapan dengan hati, ya bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Sampai bagaimana hatta yatamakkan dzikru fi qalbi. Sehingga apa yang diucapkan dalam bentuk zikir dengan lisan dengan hati yang sama berperan itu betul ibarat kertas ya, dengan lemnya prek. Kebiasaan inti astagfirullahaladzim menjadikan inti lisan dengan hati menyatu. Itu yang mendatangkan renungan-renungan dari begituan. Kita kebanyakan kagak. Kan orang gila-gila zikir dulu itu. La ilallah baca 1000 dengan alasan wahwe keluar. La ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah. La ilaha illallah kecapean. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Kasihan. Udah pada mati sih orang-orangnya. Hatta yatamakkan dzikru fi qalbi. Tuh, sehingga apa yang diucapkan dengan lisan meresap di hati. Begitu deh. Aneh belum bisa begitu. Buat ente nggak usah begitu. Yang wajib aja dulu. Ente nggak usah kayak begitu. Ntar pulang lain deh. Wih lain. B matiin TV B ya. Usai. Nya TV matiin nya. Matiin TV sekarang juga. Jangan sampai ayah banting nih. Yang korban anak. Aneh korban perilaku ente lucu. Bini pada berani sama suami aneh jadi tegur. Jadi bini-bini yang pada ngaji mana pada berani karena melaki. Beb maafin beb ya numpang tanya beb Allah beb kok bini aneh sekarang jadi begitu beb. Emang kenal ya Allah beb bini aneh sekarang berani ngancem beb. Tadinya aneh melotot beb dia nunduk sekarang aneh melotot ditantang mau apa lo? Apa lo? Dia ambil dapur lo lawan gue uang sini. Wah, lucu amat. Wah, usul hadal gadar. Nah, setelah orang melatih diri dengan ucapan dan perbuatan sampai sejauh itu, pertama dari yang tadi runtunannya tuh, ya, ciptaan Allah Ta'ala dalam renungan, lalu sakaratul maut, lalu direnungkan dengan siksa alam barzah atau siksa alam kubur yang itu na'udzubillah, lalu dibicara tentang ahwal hari kiamat, ya huru hara pada hari kiamat, itu bisa dihasilkan oleh siapapun, ya, yang itu berlangsung bagi seseorang yang terbiasa berucap dalam sesuatu dengan lisan dan hatinya terlatih terus sampai iya bismillahirrahmanirrahim. Ibarat orang mengucap sesuatu yang baik diucapkan atau diawali dengan mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang dipandang baik diawali dengan mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dari kebiasaan bismillahirrahmanirrahim dalam hal-hal yang baik terus dia. Sehingga ucapan bismillah dalam lisan dan hati menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tuh, ngerti itu ini tuh.
Kebiasaan ente mengucap hal-hal yang baik dalam perbuatan sesuatu, ente yang mengucapkan bismillah. Ente nggak biasa sih. Nggak mengucap, gengsi ente baca bismillah di depan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ane enggak, ane wallahu a'lam bishawab, ane udah begitu. Ane nggak tahu menau, udah begitu lisan ane. Ayo bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat bismillahirrahmanirrahim, ayo bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ane udah begitu. Ente mesti dibiasain begitu. Cuman kalau giliran cewek lewat, nah bismillah udah. Jangan lagi. Salah lah. Udahin jangan, udah lu udah bismillah. Ya. Salah langkah, bro. Yang perempuan bismillah. Ustaz gimana? Udah jangan Ustaz. Karena ini masalah haram ini nggak udah jawab. Itu kurang ajar semua nyautin. Udah bismillah. Nah, kita kalau begitu ngalah murid dah. Ngalah murid begitu. Itu murid lagi stres. Wow, sul azal gadar. Nah, tingkat yang bisa dihasilkan oleh seseorang seperti yang Anda kasih gambaran tadi. Wow, sul azal gadar. Iya. Pangkat, kedudukan, kadar, ukuran seseorang bisa mendapatkan sebagaimana tadi lisan dengan hati menyatu dalam suatu zikir dia. Mutawakif ala ma'rifatih. Bergantung sifat ma'rifat orang itu. Artinya bergantung bagaimana proses waktu dia mencari tahu tentang penciptaan Allah Ta'ala akan sesuatu. Gimana tuh otak dia, ya, nalar dia itu mengawasi akan sesuatu yang jadi ciptaan Allah Ta'ala. Ibarat film-film binatang, itu kameramen binatang nanti. Dari mulain tuh burung kecil dilihat binatang itu kecil, sampai tuh burung atau binatang dewasa, sampai makan, sampai memangsa, sampai bertelur, sampai netesin, sampai si anak jadi gede. Tuh ibarat pengamatan sampai sejauh itu. Baru dia bisa tahu bahwa burung ini makannya sekian. Burung ini berangkat cari makan jam sekian. Pulangnya jam sekian. Burung ini kalau dia bertelur tidak lebih dari 2. Paling hebat dia jadi dua-duanya. Tapi kebiasaan burung ini kalau dia menetas hanya 1. Sampai dia bisa tahu tuh karakteristik dari seekor burung. Tuh pengamatan seperti itu tuh kameramen. Dalam urusan penciptaan Allah Ta'ala akan hal-hal yang diciptakannya, dalam hal urusan sakaratul maut, dalam hal urusan siksa alam barzah, dalam urusan ahwal hari kiamat, seseorang bisa harus seperti itu. Tuh, wa usul hadzal gadar mutawakif ala ma'rifatihi. Didapat proses semua tadi bergantung sifat makrifat orang itu. Bergantung bagaimana dia mempelajari, mengamati semua yang berjalan dan terjadi di depan matanya. Deh, begitu nggak bisa lebih deh. Nggak bisa terangin lebih deh, nggak bisa. Tuh contoh kameramen binatang. Mau singa, kayak mau macan tutul, kayak mau burung, mau apa. Dipelajarin. Naik ke 60 meter. Di center. Wah. Dari situ dia bisa memastikan. Burung ini kalau bertelur hanya 3 paling banyak. Umumnya yang jadi 2. Dan minim 1. Dia bisa pastikan tuh. Lahirnya nih netesnya 16 hari. Ini netesnya 2 bulan setengah. Tuh. Ketika burung ini anaknya 3, pasti 1 dimakan oleh saudaranya juga. Dan bahkan emaknya yang makan tuh. Si burung yang tadi. Mengingat makanan nggak memadai. Sehingga yang paling kuat dia mematikan yang paling kecil. Setelah dilihat ini lemah, si emaknya sendiri yang makan anaknya sendiri untuk menyuapi, untuk memberi makanan 2 anak yang masih hidup. Itu burung inti kameramen bisa begitu. Sekian. Waduh, tuh ke orang sekarang namanya penelitian. Bukan berdasarkan survei elektabilitas. Itu si tukang tipu. Paham ini? Nah, zikir yang berpengaruh, yang nilainya lebih dari 60 tahun orang ibadah, model begitu. Bukan istighatsah, bukan selawat badar. Orang-orang kurang akal Anda baca-baca selawat. Nggak tahu juntrungannya. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lisan-lisan kotor yang bicara. Biar tahu itu nanti kudu mulain nyelodok kebukaan deh. Deh subhanallah Ahmad deh.
Kenapa mesti sejauh itu bergantung ya seseorang dapat di pangkat derajat yang bisa melebihi tafakurnya dia ketimbang 60 tahun orang lain ibadah. Ilmata lam ya'rifhu, karena siapa saja yang nggak kenal zat yang disembahnya, kaifa yatamakan dzikruhu biqalbihi wa lisani, mana mungkin lisan dan hatinya menyatu ketika dia berzikir kepada zat yang disembahnya. Mana mungkin orang yang nggak kenal seseorang ketika dia berucap nama orang itu terbayang orang tadi. Mustahil. Ente nggak pernah kenal Ronaldo apa ini? Cristiano Ronaldo. Nggak lihat TV, nggak lihat koran, nggak pernah lihat gambar Cristiano Ronaldo di kaos-kaos. Bahkan di selampe ente nggak punya selampe Cristiano Ronaldo. Mana mungkin ente bisa mengagumi dengan membayangkan wajah Cristiano Ronaldo dan apalagi membayangkan teknik bermain bolanya. Padahal ente nggak pernah lihat wajahnya. Mana mungkin orang bisa berbuat Allahu Akbar kepada Allah Ta'ala dengan mengagumi sesuatu tadi untuk dapatin nilai zikir tafakur yang 60 tahun dibanding ibadah orang biasa. Sedangkan dia nggak pernah mengenal Allah Ta'ala dalam makna kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Ta'ala dalam kesehariannya. Mustahil. Dia hanya sebatas ibadah tapi merenung nggak pernah. Dia hanya sebatas ngaji, tapi nggak pernah menggunakan akalnya bagaimana yang didapat, lalu dilaksanakan untuk menjadi keberuntung dalam kehidupan. Nah, sampai kapan ente bisa dapat sesuatu yang Allahu Akbar dalam agama ente sendiri, kalau hanya sebatas hadir dengar pulang, hadir dengar pulang, dahar modal ulin, dahar modal ulin, dahar makan berak main. Udah, lanjut yang lain. Ya, tanggapan kedua deh sebentar. Tolong pahamin tuh ya. Mana mungkin kita nggak kenal seseorang lalu dengan menyebut nama dia terbayang, kerjaan dia terbayang, wajahnya mustahil. Nah, ya. Artinya jangan ikut-ikutan zikir-zikir ke orang ya. Alah nggak ada mente. Maaf ente kalau ente kenal ana 45 tahun. Allah Ta'ala haramkan ente bisa lihat ana dalam berzikir, nggak ada. Jalan aja. Otak hati tetap kepada Allah Ta'ala gitu. Tapi kan sesuatu-waktu ya silakan, jangan kelihatan orang, jangan ente waduh zikir naik tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار.
كن راض بما قدر مولى ودبر ولا تسخط فضل الله رب العرش الأكبر بنظرة من العين الرحيمة وكن صابر وشاكر فكن فائز وظافر ألا يا الله ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلبي منور مصفى من جميع دنا الطيب مطهر بنظرة من العين الرحيمة Asal tahu, Rahman. Alayallah binazrah, makna bebas, ya Allah. Pandanglah hamba. Tuh, alayallah binazrah, ya Allah. Pandanglah hamba. Minal rahimah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Tuh, jadi ente kok ada baca-baca. Ikut, ngerti nggak ngerti, ikutin. Apalagi guru nyontoin, ikutin aja sudah. Apalagi sedikit banyaknya dikasih arti. Alayallah binazrah, ya Allah. Pandanglah hamba. Minal rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Dengan penglihatan kasih sayang. Di mana pandangan yang kau layangkan kepada hamba. Tudawi kullamabi. Ya, mengobati segala yang aku alami dari bentuk apapun. Minam radin sakiman. Dalam bentuk rasa penderitaan yang hamba sedang alami. Penyakit apa aja. Alayallah binazrah minal rahimah. Tudawi kullamabi. Ya, pandanganmu itu dapat mengobati apa yang ada pada diriku. Apaan aja ya Rabb. Tuh, iya. Minam radin sakiman. Dari aneka jenis penyakit yang hamba derita. Tuh. Wa kun sabir wa syakir. Hendaklah kau jadi hamba yang ada sifat sabarnya. Dari sabar timbul rasa syukur. Karena dalam sabar itu ada syukur yang menyertai. Dalam perbuatan sabar terbuka dinding rasa syukur ente Allah Ta'ala dari sesuatu yang ente jalani dalam sabar. Susah ente neranginnya. Wakun sabir wa syakir. Jadilah kau hamba yang sabar. Sabar melaksanakan kewajiban. Ente termasuk orang sabar. Kok aneh kurang sabar. Kenapa? Karena aneh nyabar-nyabarin ente pengen duit. Kok ente kan nungguin aneh ngeluarin duit. Beda nilai ente ya. Beda. Bedain tuh omongan. Aneh kurang sabar karena aneh berbuat nyabarin diri pengen dapat duit ente. Ente nyabarin tungguin aneh pengen dapat ilmu, pengen dapat doa dengan mengeluarkan uang Anda. Itu orang gila seperti itu. Itulah sabar yang Allahu Akbar. Karena ente lalui kesabaran ini, maka di balik sabar ada wujud syukur ente. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hari ini aneh bisa hadir. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Ada rezeki bisa berbagi. Alhamdulillah. Aku bukan bagi guru ya Rob. Aku bagi diriku sendiri. Ya Allah tolongin ya Allah. Ente mesti begitu. Wakun sabir wa syakir. Sabar. Wujud sabar itu ada syukur yang mengimbanginya. Yang mengiringinya, yang menyertainya. Oh itu ente jalan. Takun faiz wa dhafir. Ente dapati kenikmatan, keberuntungan dalam pelaksanaan sabar yang berwujud syukur. Sehingga ente bertambah giat, bertambah kuat, bertambah semangat, bertambah bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi. Apa? Wah ente. Makanya dibilang ya Rob, ente biar ingat sama Allah Ta'ala ya. Biar syukur Allah Ta'ala yang bimbing ente anak. Bukan makhluk biasa. Bukan makhluk hina. Nanti yang 20 ke atas ya. Kalau 5.000 ya habis-habisan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa, bismillahirrahmanirrahim. Malam Natal tanggal 24 Desember, ya. Acara Maulid plus 6 bulan pengajian, lapangan Karang Taruna, Kelurahan Lenteng Agung. Ya, Jalan Agung Raya, ya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tahu kan Lenteng Agung, ya? Tahu Lenteng Agung, tahu ini? Ini nggak pernah ke Ragunan. Kau pasar Minggu ke sono ke Ragunan, Lenteng Agung lulus aja. Ya, tahu Lenteng Agung, ya? Dia naik kereta aja usang, jangan bayar, bilang yang suruh. Caranya naik di atas. Tuh, Lenteng Agung tuh malam Natal. Jadi malam Selasa tuh ya. Tuh, besok malam ya. Oh Allah, besok malam cepat amat ya Allah. Paling lambat dia jam 9 udah mulai, jam 10 Anda sudah sampai, setengah 11 paling lambat jam 11 ngomong, jam 12 bubar dah. Dari itu kita rame-rame ke puncak. Ini orang ngomong kok juga nggak percaya. Aneh terang-terangan, aneh media aneh percaya. Aneh percaya, dia musat aneh percaya. Tapi kalau soal jalan-jalan, nggak deh, aneh mau jadi orang kafir. Tuh, jadi malam 1 Desember tuh ya. Kemudian, nah 6 Januari acara Al-Busro. Oh iya, inti ke Al-Busro, udah paling miskin inti ngabisin duit 25. Kalau inti pergi ke Al-Busro Maulid paling miskin, semiskin dari inti megang duit 25. Tuh, kereta. Bolak-balik berapa duit. Oh iya. Terus jalan kaki deh penghematan. Sampai Busro nempel di pintu gerbang begini. 6 Januari itu kita di Busro tuh. Jam 12 upayakan inti udah ada di lingkungan Busro. Bab ibu-ibu tuh pulang jam 12. Ya inti aneh izinin masuk untuk dari 2 pintu gerbang. Ibu-ibu keluar dari 2 pintu gerbang. Jadi perempuan keluar inti masuk. Kok ada perempuan nyasar terjang ente habisin sudah. Ya suruh nyasar. Bagian lo lewat sono, kiri perempuan dua-duanya lewat sono. Siapa suruh nyasar ke bagian gitu? Tunggu komando dari aneh, sikat abis. Berani-beranian. Lalu undangan Maulid nih, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, yang akan diadakan diselenggarakan pada hari Minggu 13 Januari, ya, mulai jam 8 selesai. Sampai waktunya. Tapi kita ngaji dulu. Jam 10 kita udah bubar. Tuh itu alamatnya tuh Jalan Persada 2 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan. Yang dulu pernah diadakan tuh. Iya, sama orang baik kenalan baik aneh tuh anggota Dewan dari Gerindra Bapak Sepalga Ahmad. Lampu merah Tebet tuh. Lurus aja udah di situ. Iya, udah banyak umbul-umbul deh. Umbul apa nih? Umbul gitu Anda umbul apa? Umbul goceng lagi. Tuh, jadi kita dari sini jam 10 udah bubar nih malam Senin. Tuh tanggal 13. Iya, Minggu malam Senin tanggal 13 selesai dari sini rame-rame. Kita nggak makan. Inti dari zuhur usahakan jangan makan dah. Ngabis ngaji kan kita kerocokan perut tuh. Jalan deh ke Menteng Dalam. Iya, Tebet itu lampu merah tuh kok keluar tuh. Ya, sebelum polsek kan ada itu jalan ke depan. Iya, udah situ. Udah banyak deh umbul-umbul. Gitu. Udah situ. Ya, di rumah Bapak Sepalga Ahmad. Di tempat yang tahun lalu kita bikin acara. Gitu. Penceramahnya siapa aja? Aneh banyak deh, gitu deh. Itu yang 750 ke bawah. Kok aneh minta 40. Oh, ente gila ente. Aneh minta 40, paling murah aneh minta 40. Nah, dia mau minta 50, enggak deh kesian dah. Udah 40, DP pertama 20, selesai baru 20. Kenapa ya begitu? Biar orang jangan ngundang anak. Tapi karena ini orang baik, ya kenalan baik anak udah 5 tahun yang lalu, dia Allah telah pilih, tapi jadikan terpilih sebagai anggota dewan dari Gerindra di DPRD, PDPD, dan lupa. Hah? DPRD DKI dari Partai Gerindra, Bapak Sepalga Ahmad. Dia aneh yang minta bikin maulid lagi. Gitu, siapin rezeki ente deh, kumpulin dia kok bisa jual kontrakan yang ada dulu deh. nanti abis maulid ketebus. Gitu, pokoknya aneh tahunya kita makan di sana aja ya. Jadi tanggal 13 Januari selesai jam 10, bahkan kurang jam 10, setengah 10 aneh bubarin langsung ke sana. Gitu. Seru nanggok enggak bismillah. Kok sini sudah 2 kali nanggok, sana enggak nanggok lagi. Kalaupun terpaksa, ya gimana ya. Nggak mau rugi, heran kok nggak mau rugi.
minta maaf dari lo, ane mesti hentikan dulu karena ane mesti berangkat ke apa? Ke Volvo ya, gitu karena Wan Adi meninggal, ane janji mau tahlil. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf dari lo, Bapak Gubernur Ridwan Kamil sampai tegur ana, minta ya kepada ana Habib, tolong Bib, rekaman-rekaman Habib ngajar ataupun ceramah, serahkan kami Habib. Biar kami dengan teknologi yang kami miliki bisa menyebarluaskan apa yang Habib sampaikan. Habib hanya bisa sebatas yang Habib ajarin orang. Berapa nih yang dengar pelajaran agama yang Habib sampaikan maupun bimbingan keselamatan dalam bergaul, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Artinya sebagai warga negara kan kita mesti berbuat ke sana kemari. Tuh, bisa dimati. Berapa sih Bib yang dengerin Habib? 1.000, 10.000. Tapi yang berjuta kan orang nggak tahu Habib. Mohon berikan kepada kami rekaman-rekaman Habib mengajar maupun ceramah. Serahkan kami, kata Gubernur. Untuk kami nanti olah yang kami sebarluaskan. Jadi jutaan orang bisa tahu Habib. Ente paham? Seorang gubernur yang nggak banyak tahu hukum agama. Seorang gubernur yang nggak terlibat dalam pendidikan khusus agama. Seorang gubernur dengan segala kepandaian dan kesibukan masih bisa mikirin anak, ente. Masih bisa mikirin anak. Ini Habib Alwi sayang nih. Pemberitahuannya manfaat. Bukti kuat dia beroleh kemanfaatan dari apa yang Anda sampaikan. Ente-ente yang berpuluh tahun sama anak kok gitu-gitu juga. Sayang ente. Seharusnya ente Allah Akbar. Ketika negara, pemuda remajanya terarah baik urusan agamanya, dia bakal menguntungkan negara di mana dia tinggal. Hanya sekarang permasalahan kebanyakan tuh yang ngerti agama, bicara agama, ilmu agama, gak banyak berbuat dengan agama yang memberikan kesan kemanfaatan buat negara. Dianggap agama hanya sebatas ibadah ritual. Tidak seperti itu. Oh, agama kecerdasan, agama kehidupan dan penghidupan. Kalau enggak kena berkah agama, mana mau kita seperti ini. Kan terjadinya perubahan pola pikir kita dari waktu ke waktu berkah bimbingan agama dalam tuntunan nyata dalam kehidupan. Bukan dengan bahasa. Oke. Sabar bro. Aneh kalau lihat ada Habib di depan aneh kesian. Kalau ngelancong ke bini orang melulu. Ya Allah. Sampai aneh bilang ada deh. Ada sih, ya, ada orang nih, ya cakep banget sih kagak. Temen orang kaya, aneh tawarin. Cakep banget kagak. Tapi itu perempuan bagaimana aneh? Kok emang Habib unjukin siapa? Kok Ustadz unjukin siapa aja, saya terima asal Ustadz yang unjukin. Aneh mau unjukin nih Habib nih. Sama aneh pikir kerjaannya kagak. Itu kerjaannya cuma bikin tusukan gigi. Nah, itu kerjanya cuma bikin tusukan gigi. Ini perempuan agak bagus, tapi janda. Kalau orang kaya. Kan disebutin orangnya gibah dong, gibah. Nggak gibah, gibon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
والدرج يا رسول الله سلام عليك في عشاء والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kok yang mau bareng tahlil mana nggak apa-apa ya. Yang mau pulang nggak apa-apa ya. Lebih kurangnya minta maaf, minta ridho, minta maaf, minta maaf ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku tahlil bawa. Oh, sudah. Tahlil setengah jam bubar itu pulang. Sekian.